Ketika semua ahli teknologi, para direktur, hingga tim keamanan perusahaan raksasa tak mampu melawan serangan hacker, justru seorang pria sederhana, petugas cleaning service, yang berdiri di garis depan menyelamatkan segalanya. Bukti bahwa kemuliaan dan pertolongan bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan lupa tekan like, agar harapan kita semua terkabul dan semoga Allah memberi keberkahan atas setiap langkah kita. Pagi itu langit Jakarta tampak biasa saja. Gedung pencakar langit Global Tech Corp berdiri megah, dengan kaca-kaca berkilau memantulkan sinar matahari. Di lobi utama, puluhan karyawan berdasi sibuk masuk ke lift, sebagian menggenggam laptop, sebagian lagi menenteng dokumen penting. Perusahaan raksasa itu dikenal sebagai pusat teknologi terbesar di Asia Tenggara, menjadi kebanggaan bangsa, sekaligus tempat yang selalu dijaga ketat oleh pasukan keamanan cyber terbaik. Namun, di balik hiruk-pikuk kesibukan itu, ada sosok sederhana yang sering tak dianggap. Rahman, pria berusia 35 tahun dengan seragam biru pudar cleaning service, sedang mendorong troli berisi alat pel dan ember. Wajahnya penuh keringat meski hari baru saja dimulai. Tatapannya sayu, tubuhnya sedikit membungkuk karena beban hidup yang berat. Setiap kali ia melewati karyawan bersetelan jas, tatapan merendahkan seringkali ia dapatkan. Mereka seakan lupa bahwa lantai yang berkilau tempat mereka melangkah adalah hasil kerja tangan Rahman setiap hari. Di ruang rapat lantai 20, para eksekutif sedang bersiap menghadiri presentasi besar. Layar-layar monitor raksasa sudah menyala, grafik penjualan dan data klien terpampang. Tiba-tiba, dalam hitungan detik, layar itu bergetar lalu berubah hitam. Beberapa detik kemudian muncul tulisan berwarna merah menyala. Sistem loket P50 million USD if you want your data back. Suasana langsung berubah tegang. Para direktur saling pandang. Wajah pucat. Suara berbisik-bisik mulai terdengar. Apa maksudnya ini? Tanya seorang direktur keuangan. IT officer yang berada di ruangan itu berlari panik menuju ruang server. Alarm berbunyi, lampu darurat menyala, membuat semua orang terhenti dari aktivitasnya. Di lobi, Rahman yang baru saja selesai mengepel lantai ikut terkejut melihat layar besar di dinding menampilkan pesan ancaman yang sama. Para karyawan menjerit kecil. Ada yang langsung menutup laptopnya. Ada pula yang mencoba menghubungi keluarga karena takut hal buruk terjadi. Rahman hanya menatap layar itu lama-lama. Jantungnya berdegup kencang. Meski tak paham detailnya, ia tahu ini bukan sekadar masalah biasa. Di lantai 10, ruang operasi IT dipenuhi orang-orang yang sibuk mengetik di keyboard. Namun, setiap perintah yang dijalankan gagal. Hacker telah menguasai penuh sistem Global Tech. Jaringan cadangan yang katanya tak mungkin ditembus pun ikut lumpuh. Data nasional yang tersimpan di server pusat ikut terancam bocor. Suasana berubah jadi medan perang, dengan teriakan dan perintah bersahut-sahutan. CEO Global Tech, seorang pria parubaya bernama Surya Wijaya, bergegas masuk ruang kendali dengan wajah penuh amarah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kalian kan digaji miliaran untuk menjaga keamanan sistem. Kenapa satu pesan ancaman bisa melumpuhkan perusahaan sebesar ini? Bentaknya lantang. Para staf hanya bisa menunduk. Di pojok ruangan, Rahman kebetulan lewat untuk membersihkan karpet yang terkena tumpahan kopi. Tak ada yang memperhatikannya. Semua mata tertuju pada layar monitor yang kini menampilkan wajah hacker bertopeng, tertawa sinis sambil menuliskan pesan baru. Waktu kalian tinggal 24 jam. Kalau tidak, seluruh data rahasia akan kami jual ke pasar gelap, termasuk data keamanan nasional. Keringat dingin mengalir di wajah para direktur. Beberapa hampir jatuh pingsan mendengar ancaman itu. Bagaimana tidak? Nasib perusahaan dan bahkan negara bisa hancur karena serangan ini. Rahman menunduk dalam, bibirnya bergetar membaca doa pelan. Ya Allah, lindungilah negeri ini. Hatinya perih melihat semua orang panik, sementara tak seorang pun mencoba menenangkan diri. Di matanya, para eksekutif yang biasa ia kagumi terlihat seperti anak-anak yang kehilangan arah. Tiba-tiba, listrik di beberapa lantai padam. Lift berhenti. Orang-orang terjebak di dalam, berteriak minta tolong. Telepon kantor tak bisa digunakan.
Internet mati total. Perusahaan sebesar itu kini lumpuh seketika. Hanya karena beberapa baris kode dari tangan musuh tak terlihat. Rahman melangkah keluar dari ruang kendali, mendorong troli dengan tenang meski hatinya gelisah. Ia tahu, badai besar baru saja dimulai. Saat orang-orang sibuk saling menyalahkan, ia merasa ada sesuatu yang lebih aneh dari sekadar serangan hacker biasa. Pandangannya sesaat tertuju ke arah ruang server yang dikawal ketat. Ada firasat yang sulit dijelaskan, seolah matanya menangkap sesuatu yang berbeda di sana. Ia menarik napas panjang, lalu kembali menunduk. Allah, beri aku petunjuk. Jika ini cobaan, tunjukkan jalan keluar untuk semua orang, bisiknya lirih. Dan pada detik itulah, meski tak ada yang menyadarinya, langkah sederhana seorang cleaning service mulai mengarah pada takdir besar yang akan mengguncang dunia teknologi. Ruang kendali utama Global Tech kini berubah menjadi lautan wajah pucat. Semua monitor masih menampilkan pesan ancaman yang membuat dada para direksi sesak. Jam digital merah di pojok layar terus menghitung mundur. 23 jam 45 menit tersisa. Setiap detik terasa bagai pisau yang perlahan menebas leher mereka. CEO Surya Wijaya menghempaskan tangannya ke meja. Suara dentumannya membuat semua orang terdiam. Kalian semua cuma buang-buang anggaran. Katanya punya sistem pertahanan berlapis. Katanya kebal dari serangan cyber. Sekarang apa? Perusahaan kita dipermalukan di depan dunia. Direktur IT, seorang pria gemuk bernama Dharma, mencoba menenangkan. Pak, kami masih berusaha menelusuri sumber serangan ini. Hacker menggunakan enkripsi berlapis. Butuh waktu. Waktu? Potong Surya dengan mata membelalak. Kalian pikir kita masih punya waktu? 1 menit saja sistem ini bisa hancur dan saham perusahaan jatuh bebas. Investor sudah menelepon saya. Mereka ancam tarik modal. Suaranya bergema, penuh tekanan. Di sisi lain ruangan, para eksekutif lain saling berbisik dengan wajah panik. Beberapa bahkan sudah membicarakan kemungkinan terburuk, kebangkrutan. Ada pula yang menyarankan membayar tebusan saja. Lebih baik kita bayar daripada semua rahasia bocor, ujar seorang direktur keuangan dengan suara bergetar. Ucapan itu membuat suasana semakin tegang. Bayar? Apa kalian sudah gila? Surya menoleh tajam. Kalau kita tunduk sekali, selamanya kita akan jadi budak mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, Rahman masuk pelan-pelan membawa ember dan kain pel. Ia hendak membersihkan lantai yang penuh jejak sepatu berlumpur akibat orang-orang keluar masuk dengan panik. Tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar para petinggi perusahaan berteriak satu sama lain, saling lempar kesalahan. Ia berdiri di pojok ruangan, mencoba tak terlihat. Namun, perasaannya tak bisa tenang. Hatinya miris melihat orang-orang berjas mahal kehilangan kendali. Padahal baru beberapa jam lalu mereka melangkah dengan sombong, merasa dunia ada di genggaman. Kini, genggaman itu hancur oleh tangan tak terlihat. Allah, Rahman berbisik lirih. Beginikah wajah manusia ketika kesombongan mereka dilucuti sekejap? Seorang staf muda berusaha masuk dengan laporan. Pak, sistem cadangan juga lumpuh. Semua firewall ditembus. Bahkan jaringan ke server pusat pemerintah ikut terhubung. Ini bisa melumpuhkan bandara dan rumah sakit nasional. Suasana makin kalut. Surya menatap staf itu dengan mata nanar, lalu menepis kertas laporan dari tangannya. Keluar. Jangan bawa kabar buruk terus, teriaknya. Rahman sempat menunduk mengambil kertas yang terjatuh, lalu menaruhnya di meja tanpa berkata apa-apa. Sambil menahan napas, ia sempat melihat coretan data di sana. Meski sekilas, ia tahu itu bukan hal sepele. Matanya menangkap pola aneh di dalam laporan itu, semacam kode yang baginya terasa familiar. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara keras kembali menggelegar. Cari jalan keluar. Saya tak peduli apa caranya. Jangan biarkan perusahaan ini jatuh, atau kalian semua saya pecat. Surya melampiaskan amarah. Para eksekutif kembali berdebat. Suara meninggi. Kalau begini, lebih baik kita hubungi pihak luar negeri saja, pakar cyber Amerika atau Rusia.
Seru salah satu dari mereka. Tidak. Timpal yang lain. Kalau mereka tahu kelemahan kita, habis sudah reputasi Global Tech. Negara juga bisa intervensi. Kita jadi bahan ejekan dunia. Pertengkaran semakin panas. Seperti sekumpulan singa yang kehilangan arah. Rahman hanya bisa menatap mereka dari balik bayangan. Ia merasa asing di tengah ruangan yang penuh orang berilmu tinggi, namun kehilangan kebijaksanaan. Dalam hatinya, Rahman merasakan ada sesuatu yang janggal. Seolah-olah ancaman ini bukan sekadar serangan cyber biasa, melainkan ada tangan dari dalam yang sengaja membiarkan pintu terbuka. Rahman melangkah mundur, meninggalkan ruangan dengan kepala tertunduk. Suara pertengkaran masih terdengar samar di belakang punggungnya. Dalam hati ia bergumam, tak ada yang lebih rapuh dari kesombongan manusia. Ketika badai datang, semua titel dan jabatan runtuh begitu saja. Ya Allah, kalau memang Engkau menakdirkan aku jadi saksi dari semua ini, maka kuatkan hatiku. Di lorong panjang menuju ruang server, lampu darurat berkedip merah. Pegawai-pegawai berlarian, ada yang menangis, ada yang sibuk menelpon keluarga. Ada pula yang terdiam menatap layar ponselnya yang tak bisa terhubung ke jaringan apapun. Dunia modern yang mereka banggakan kini ambruk seketika. Rahman berhenti sejenak di depan jendela besar, menatap kota Jakarta yang padat di bawah sana. Klakson mobil, hiruk-pikuk jalanan, dan gedung-gedung lain masih berdiri gagah. Orang-orang di luar sana mungkin belum tahu bahwa pusat teknologi negeri hampir hancur. Sebuah rahasia besar sedang terkunci di lantai 20 ini, hanya menunggu waktu untuk meledak. Rahman menunduk, menggenggam erat kain lap di tangannya. Mereka menertawakanku karena aku hanya cleaning service. Tapi bukankah seringkali Allah menunjukkan kuasanya melalui orang-orang yang dianggap kecil? Bibirnya bergetar. Langkahnya kembali ia lanjutkan, perlahan namun pasti, menuju arah yang akan mempertemukan dirinya dengan takdir yang lebih besar dari sekadar pekerjaannya. Suasana kantor Global Tech masih kacau. Alarm darurat terus berdering. Layar-layar di setiap ruangan tetap memancarkan ancaman dari hacker. Di lorong panjang menuju ruang server, Rahman melangkah dengan langkah hati-hati. Tangannya masih menggenggam kain pel yang mulai basah, sementara pikirannya kacau oleh pemandangan barusan. Para petinggi saling berteriak, saling tuding, tanpa sedikit pun ketenangan. Setiap sudut lorong terasa dingin. Lampu darurat berkedip merah, menambah aura mencekam. Rahman tak pernah sekalipun masuk ruang server utama, apalagi di tengah kondisi genting seperti ini. Tapi hari itu langkah kakinya terasa dituntun. Ia berhenti tepat di depan pintu besi besar dengan tulisan Authorized Personnel Only. 2 satpam berdiri berjaga dengan wajah tegang. Jangan dekat-dekat. Ini bukan tempatmu. Bentak salah satu satpam begitu melihat Rahman. Rahman menunduk sopan. Saya hanya lewat. Pak, lantai depan tadi kotor kena tumpahan kopi. Saya mau ambil air. Satpam itu mendengus, lalu melirik rekan di sebelahnya. Cepat sana. Jangan bikin masalah. Situasi lagi genting. Rahman mengangguk, lalu melangkah pelan. Tapi saat matanya menoleh sekilas ke arah dalam ruangan, ia menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berdetak keras. Di dekat rak server, ada sebuah perangkat asing menempel di port jaringan. Kecil, berwarna hitam, dengan lampu berkedip samar. Benda itu tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tapi instingnya berkata itu bukan bagian dari sistem resmi. Hatinya berdebar. Apa itu? Penyusupnya, pikir Rahman. Tanpa sadar langkahnya melambat. Pandangannya terpaku ke perangkat itu. Namun, satpam yang berjaga langsung mendesis. Hei, mau apa kau? Jangan sok tahu. Pergi sana. Rahman buru-buru menunduk lagi dan berlalu. Meski matanya masih sempat melirik sekali lagi. Bayangan perangkat kecil itu terus melekat dalam kepalanya. Di lobi belakang, beberapa pegawai IT muda berkumpul. Wajah mereka pucat. Mereka saling bercerita dengan suara panik. Rahman lewat membawa ember. Telinganya menangkap potongan percakapan. Firewall ditembus habis-habisan. Itu mustahil kalau hanya serangan dari luar. Ya, ada yang membuka jalur dari dalam.
Kalau tidak, tak mungkin sistem skuad ini tumbang secepat itu. Rahman berhenti sebentar, berpura-pura merapikan kain pel di troli. Kata-kata itu menancap tajam di benaknya. Ada pengkhianat di dalam perusahaan. Dan entah kenapa, hatinya merasa benda yang tadi ia lihat punya kaitan dengan semua ini. Namun, ketika ia mencoba menyampaikan hal itu kepada seorang staf yang lewat, reaksinya justru mengejutkan. "Pak, maaf, saya barusan lihat ada benda kecil menempel di kabel server. Mungkin itu." Belum selesai bicara, staf itu langsung tertawa pendek. "Hahaha, kamu pikir kamu siapa? Hacker juga?" Katanya sambil menepuk bahu Rahman. "Sudahlah, jangan ikut campur. Urus saja pel dan sapumu." Rahman terdiam. Ada rasa perih menusuk di dadanya. Betapa mudahnya orang meremehkannya hanya karena seragam biru pudar yang ia kenakan. Padahal, hatinya bergetar meyakini apa yang ia lihat bukanlah hal biasa. Ia melangkah pergi, menunduk. Namun semakin ia berjalan, semakin kuat bisikan dalam hatinya. Seakan ada yang mendorong, "Kamu harus kembali, kamu harus memastikan." Di lorong yang lebih sepi, Rahman berhenti. Tangannya menggenggam kain pel erat-erat hingga sendi-sendi menegang. Nafasnya tersengal. Ia menutup mata, lalu berbisik, "Ya Allah, kalau benar Engkau ingin aku melihat ini, beri aku keberanian. Aku bukan siapa-siapa. Tapi jangan biarkan aku hanya diam ketika kezaliman ada di depan mata." Air matanya menetes tanpa ia sadari. Beban hidup bertahun-tahun sebagai orang kecil, selalu dipandang rendah, kini terasa berpadu dengan beban baru yang jauh lebih berat. Ia menjadi saksi sesuatu yang bisa menghancurkan perusahaan, bahkan mungkin negeri ini. Dengan langkah mantap, ia kembali melewati koridor yang sama. Satpam masih berjaga, sibuk berbicara lewat radio. Kali ini Rahman tak menoleh. Ia pura-pura menunduk, mendorong troli melewati pintu samping. Tapi sudut matanya tetap menatap benda asing yang menempel di kabel server itu. Lampunya berkedip-kedip, seolah mengejek semua manusia pintar yang sibuk berdebat namun tak menyadari penyusup sudah masuk ke jantung sistem. Hati Rahman semakin mantap. Ia tahu, meski semua orang menertawakannya, meski ia hanya seorang cleaning service yang diremehkan, dirinya tak bisa terus berpura-pura buta. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, "Peranmu belum selesai." Dan di momen itulah, Rahman mulai menyadari bahwa dirinya telah melangkah ke jalur yang akan mengguncang segalanya. Malam itu, kota Jakarta masih bising dengan lampu kendaraan yang tak ada habisnya. Tapi di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, suasana begitu hening. Rahman duduk di atas sajadah lusuh. Lampu temaram bohlam 5 watt menjadi satu-satunya penerangan. Tubuhnya lelah setelah seharian menghadapi kekacauan di kantor. Namun pikirannya tak mau berhenti berputar. Bayangan perangkat hitam kecil yang menempel di server tadi terus menghantui kepalanya. Ia mengangkat kedua tangannya. Suara lirihnya pecah di keheningan malam. "Ya Allah, aku hanya seorang pembersih lantai, bukan siapa-siapa. Tapi mengapa Engkau perlihatkan sesuatu yang tak seorang pun mau percaya? Jika Engkau memberi aku amanah ini, tunjukkan jalan dan kuatkan langkahku." Air mata mengalir di pipinya. Tangisnya pecah, bukan karena lelah bekerja, tapi karena perasaan berat yang ia pendam sendirian. Dunia seakan tak peduli pada seorang kecil seperti dirinya. Namun hatinya yakin ada alasan kenapa matanya dipertemukan dengan tanda-tanda itu. Malam semakin larut. Rahman akhirnya terlelap dengan tubuh masih di atas sajadah. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia berada di sebuah ruangan penuh kabel berserakan. Lampu-lampu server berkedip, dan di layar hitam besar tertera tulisan samar. Kebenaran ada di balik sampah yang terbuang. Lalu terdengar suara dentuman keras, seakan gedung runtuh. Rahman terbangun dengan napas terengah. Keringat membasahi pelipisnya. Ia duduk tegak, memandang sekeliling kamar kontrakan yang sempit itu. Hanya ada lemari reot, kipas angin tua, dan troli kecil tempat ia biasa menaruh seragam kerjanya. Tapi hatinya masih bergetar oleh mimpi itu. Kata-kata dalam mimpinya terasa seperti isyarat. Sampah yang terbuang, pikirnya.
Ingatannya melayang pada gudang belakang kantor, tempat banyak barang elektronik rusak ditumpuk begitu saja. Esok paginya, Rahman kembali bekerja. Wajah para karyawan masih diliputi ketegangan. Seorang sekretaris yang biasanya anggun kini tampak lesu. Bahkan ada yang menangis di pojokan sambil memegang ponsel, khawatir data pribadinya ikut tersebar. Lift masih sering macet. Beberapa lantai gelap gulita. Perusahaan raksasa itu kini bagai kapal besar yang bocor, menunggu tenggelam. Rahman menuju gudang sampah elektronik. Udara berdebu menusuk hidung. Bau kabel terbakar bercampur dengan besi karatan. Tumpukan monitor rusak, keyboard patah, dan CPU lama berjejer berantakan. Ia melangkah perlahan. Matanya mencari sesuatu tanpa ia tahu pasti. Hatinya teringat pada mimpi semalam. Kebenaran ada di balik sampah yang terbuang. Tangannya meraih sebuah laptop usang yang penuh debu. Layarnya retak. Beberapa tombol hilang. Namun, entah mengapa, ia merasakan ada sesuatu di balik benda ini. Rahman mengelapnya perlahan dengan kain. Saat ia menekan tombol power, keajaiban kecil terjadi. Lampu indikatornya menyala samar. Meski lemah, laptop itu masih hidup. Hatinya bergetar. Apakah ini yang engkau maksudkan? Ya Allah, bisiknya. Seketika, Rahman merasakan firasat kuat bahwa laptop itu menyimpan sesuatu. Ia tak tahu apa, tapi ia yakin ini bukan kebetulan. Dengan hati-hati, ia memasukkan laptop itu ke dalam tas punggungnya. Saat ia hendak keluar dari gudang, tiba-tiba seorang staf IT memergokinya. "Hei, ngapain kamu di sini?" bentak staf itu dengan tatapan curiga. Rahman gugup, lalu menjawab pelan. "Saya hanya mau bereskan barang-barang rusak. Laptop ini kan sudah dibuang." Staf itu mendengus sinis. "Dasar tukang pel, kerja saja sesuai tugasmu. Jangan sok kepo urusan kantor." Ia lalu berlalu, masih sambil mengumpat. Rahman menunduk. Sakit rasanya diperlakukan seperti itu. Tapi ia tahu, jika ia menyerah hanya karena hinaan, maka mimpi semalam tak ada artinya. Ia menggenggam tasnya erat-erat, seakan menjaga rahasia besar di dalamnya. Hari itu, langkah Rahman berbeda. Ada tekad baru dalam matanya. Meski dunia melihatnya hanya sebagai cleaning service, ia tahu Allah sedang menyiapkan jalan lain. Jalan yang akan mempertemukan dirinya dengan rahasia besar di balik kehancuran global tech. Dan tanpa disadari, di balik kesunyiannya, badai yang lebih besar sedang menunggu. Waktu terus berjalan. Jam digital di layar-layar kantor Global Tech kian mendekati batas tenggat yang diberikan hacker. Detik demi detik terasa menghantam jantung semua orang yang ada di gedung itu. Suasana yang semula penuh optimisme kini berubah menjadi ketakutan massal. Pagi itu, Rahman datang lebih awal. Matanya masih sembab karena semalaman gelisah menatap laptop usang yang ia bawa pulang dari gudang. Ia mencoba menyalakan dan mengutak-atiknya. Namun sistem operasi nyaris tak berfungsi. Meski begitu, ada file-file sisa yang membuatnya penasaran. Beberapa kode asing muncul, mirip dengan pola aneh yang ia lihat di laporan staf kemarin. Semakin ia menatap, semakin kuat keyakinannya bahwa benda itu bukan sekadar rongsokan. Namun, di kantor, keadaan sudah semakin genting. Pagi itu, berita besar sudah tersebar ke media. Stasiun televisi nasional menayangkan headline, "Sistem teknologi nasional terancam. Hacker kuasai global." Seluruh negeri geger. Bandara-bandara melaporkan keterlambatan penerbangan karena sistem tiket terhubung dengan jaringan yang diretas. Rumah sakit kesulitan mengakses data pasien. Bahkan, beberapa bank sempat lumpuh sesaat. Semua mata kini tertuju pada Global Tech, perusahaan yang selama ini dielu-elukan sebagai benteng teknologi bangsa. Di ruang kendali pusat, suasana semakin panas. Pemerintah mengirim tim cyber nasional untuk membantu. Seorang perwira tinggi masuk dengan wajah keras, diiringi beberapa teknisi berseragam. "Kami diberi mandat untuk mengendalikan situasi. Kalian sudah terlalu lama gagal," ucapnya dingin. Direktur IT, Dharma, merasa terhina. "Ini perusahaan swasta. Kita punya sistem sendiri."
Jangan sampai pemerintah menguasai semua data kita. Serunya dengan nada membela diri. Namun Surya Wijaya, sang CEO, hanya terdiam. Matanya merah, wajahnya pucat. Ia sadar situasi sudah di luar kendali. Kalau kita tidak serahkan, negara bisa lumpuh. Kita tidak punya pilihan. Ucapnya lemah. Pertengkaran pun pecah antara pihak perusahaan dan tim pemerintah. Suara meninggi, tuduhan saling dilempar. Di sudut ruangan, Rahman berdiri membawa pel, menyaksikan orang-orang berilmu tinggi saling memaki tanpa solusi. Rasanya dada Rahman sesak. Mereka sibuk menjaga gengsi, sementara rakyat di luar sana sudah mulai terkena dampak. Ya Allah, bisiknya lirih. Manusia terus berselisih ketika musibah datang, padahal seharusnya mereka bersatu. Apakah engkau sedang membuka aib kesombongan ini di depan mataku? Belum sempat suasana mereda, alarm berbunyi lebih keras dari sebelumnya. Layar monitor bergetar. Lalu muncul pesan baru dari hacker. Kami naikkan taruhan. Jika dalam 12 jam tak ada tebusan, kami akan hancurkan seluruh data perbankan. Mulailah berdoa. Seluruh ruangan sontak gempar. Beberapa staf menjerit. Seorang eksekutif langsung lemas dan jatuh ke kursi. Seorang sekretaris menutup wajahnya, menangis. Dampak dari ancaman itu bukan hanya perusahaan, tapi seluruh rakyat bisa kehilangan tabungan mereka. Rahman menelan ludah, tubuhnya bergetar. Ketakutan itu terasa nyata, merambat ke tulang sumsum. Tapi di balik ketakutan, ada firasat kuat yang tak bisa ia abaikan. Ingatannya kembali ke laptop usang yang kini ia sembunyikan di locker cleaning service. Ada potongan kode di dalamnya yang mirip dengan pola serangan di layar. Sementara itu, pemerintah mendesak agar perusahaan menuruti tebusan. Kalau tidak, ekonomi kita bisa runtuh. Nyawa jutaan orang dipertaruhkan, tegas sang perwira tinggi. Surya menolak keras, tapi wajahnya bimbang. Kalau kita bayar, kita jadi budak mereka. Tapi kalau tidak, negeri ini hancur. Ia memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Rahman berdiri di belakang, mendengar semua percakapan. Dadanya panas. Dunia seolah menyempit. Seakan suara-suara itu hanya menggema di kepalanya. Ia menatap lantai yang baru saja ia pel. Lantai yang berkilau tapi kini memantulkan wajah-wajah putus asa. Di saat itu, hatinya bergetar hebat. Ada suara yang berbisik dari dalam dirinya. Kau bukan hanya saksi, Rahman. Kau bagian dari jalan keluar. Ia menggenggam gagang pel erat-erat. Napasnya bergetar. Ia sadar bahwa situasi sudah berada di titik paling mencekam. Negara diambang kehancuran. Dan entah bagaimana, semua benang merah kembali menuju pada benda yang semalam ia temukan di balik tumpukan sampah. Rahman menutup mata sejenak. Air mata jatuh membasahi pipinya. Ya Allah, jangan biarkan aku mundur. Jika engkau memilih aku, kuatkanlah langkah ini. Dan pada detik itu juga, di tengah hiruk-pikuk pertengkaran dan kepanikan, hatinya bulat. Ia tahu, ia harus bertindak. Gedung Global Tech masih mencekam. Setiap lantai dipenuhi orang yang sibuk dengan wajah panik. Ada yang berlarian membawa dokumen, ada yang menelpon keluarga dengan suara gemetar, dan tak sedikit yang hanya terduduk, kehilangan semangat. Ancaman 12 jam dari hacker terasa seperti bom waktu yang terus berdetak di atas kepala semua orang. Rahman berjalan pelan di lorong. Seragam birunya basah oleh keringat meski AC masih menyala. Troli alat kebersihan ia dorong perlahan. Tapi matanya bukan pada lantai. Pikirannya terus kembali pada laptop usang yang ia sembunyikan di locker cleaning service di basement. Firasatnya semakin kuat. Benda itu menyimpan jawaban yang orang-orang berjas mahal di lantai 20 gagal temukan. Ia menatap sekeliling, memastikan tak ada yang memperhatikan, lalu melangkah cepat menuruni tangga darurat menuju basement. Suara alarm samar-samar terdengar dari atas, bercampur dengan hiruk-pikuk karyawan yang berteriak. Begitu sampai di ruang loker, Rahman membuka pintunya dengan tangan bergetar. Laptop usang itu masih di sana, terselip di balik seragam cadangan. Rahman menarik kursi kayu reot yang ada di ruangan itu, lalu meletakkan laptop di atas meja kecil.
Ia menyalakannya dengan hati-hati. Layar retak menyala, menampilkan sistem operasi tua yang lambat. Butuh waktu hampir 5 menit sebelum akhirnya muncul desktop kusam dengan ikon-ikon berantakan. Namun, Rahman tidak menyerah. Ia tahu, sesuatu di dalamnya menunggu untuk ditemukan. Tangannya bergerak lus di atas keyboard. Seakan tubuhnya mengingat kembali sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan. Tak banyak yang tahu, bahkan keluarganya pun, bahwa dulu Rahman pernah mengenyam kuliah teknik informatika. Namun, hidup menampar keras. Ayahnya meninggal, ibunya sakit. Ia terpaksa berhenti kuliah demi mencari uang. Impian menjadi ahli komputer terkubur bersama kesibukan bekerja serabutan, hingga akhirnya ia menjadi cleaning service di perusahaan ini. Kini, di ruangan sempit itu, ia seperti kembali menemukan dirinya yang hilang. Baris demi baris kode tampil di layar. Rahasia terselubung yang selama ini tak pernah disentuh orang lain. Rahman mengenali pola enkripsi aneh yang sama dengan yang muncul di ancaman hacker. Ada folder tersembunyi, disamarkan dengan nama biasa, Recycle_temp. Ia membuka folder itu. Jantungnya berdegup keras. Di dalamnya ada ratusan file log, catatan sambungan jaringan, bahkan kode injeksi yang sama dengan yang sedang menghantui Global Tech. Rahman menelan ludah. Ya Allah, ini bukan kebetulan. Laptop ini menyimpan jejak mereka. Namun, semakin ia membaca, semakin jelas bahwa laptop ini bukan milik sembarang orang. Ada data internal perusahaan, akses masuk yang tak mungkin didapat orang luar. Dadanya bergetar. Pengkhianat itu benar-benar berasal dari dalam. Tiba-tiba, pintu ruang loker terbuka keras. Seorang satpam masuk. Wajahnya tegang. Rahman, ngapain kamu di sini? Rahman tergagap. Buru-buru menutup laptop. Saya hanya sedang istirahat sebentar, Pak. Satpam itu melangkah mendekat. Menatap laptop usang dengan curiga. Apa itu? Barang perusahaan? Kamu ambil tanpa izin. Nada suaranya keras. Penuh tuduhan. Rahman terdiam. Hatinya gamang. Jika ia berkata jujur, tak ada yang akan percaya. Mereka hanya akan menertawakannya lagi, sama seperti kemarin. Tapi jika ia berbohong, ia menyanyiakan amanah besar yang barangkali dititipkan Allah kepadanya. Dengan keberanian yang tersisa, ia berkata pelan, laptop ini, saya temukan di gudang sampah. Saya rasa, ada sesuatu di dalamnya yang penting. Satpam itu mendengus keras, lalu tertawa sinis. Kamu pikir kamu siapa? Ahli komputer? Sudahlah, jangan buat masalah. Kalau ketahuan direksi, bisa-bisa kamu dipecat. Ucapan itu menusuk hati Rahman, tapi ia menahan diri. Ia menunduk, membiarkan satpam itu pergi sambil menggerutu. Begitu pintu tertutup, Rahman kembali menatap layar laptop dengan mata berkilat. Ia berjanji dalam hati, meski seluruh dunia meremehkannya, ia tak akan mundur. Ia terus mengutak-atik file log itu, menyambungkannya dengan jaringan kecil yang ia buat menggunakan ponsel butut miliknya. Butuh waktu lama, tapi perlahan potongan-potongan kebenaran mulai tersusun. Ia menemukan alamat IP yang mengarah bukan hanya ke luar negeri, tapi juga kembali ke dalam jaringan internal Global Tech. Dadanya serasa dihantam. Jadi benar, ada orang dalam yang bermain. Rahman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Allah, engkau tahu aku hanya orang kecil. Tapi mengapa engkau pilih mataku untuk melihat ini? Aku takut, tapi aku juga tak bisa berpaling. Tangannya gemetar. Namun ia kembali mengetik. Ada semangat baru yang tumbuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya tidak sekadar cleaning service yang dipandang rendah. Ia sedang memegang kunci yang mungkin menyelamatkan jutaan orang. Ketika jam di dinding menunjuk pukul 2 siang, dentuman keras terdengar dari atas. Alarm kembali meraung. Kali ini lebih panjang. Rahman tahu, hacker sedang meluncurkan serangan berikutnya. Ia menutup laptop perlahan. Matanya basah tapi sorotnya tajam. Hari itu, Rahman mengambil keputusan. Ia tidak akan diam. Meskipun dunia tak percaya,
Meskipun nyawanya terancam, ia akan bertindak. Gedung Global Tech kini bagai kapal besar yang terombang-ambing di tengah badai. Setiap lantai dipenuhi teriakan, langkah tergesa, dan wajah penuh keringat. Hacker terus meningkatkan tekanannya. Beberapa sistem bank mulai error, saldo nasabah tiba-tiba hilang dari layar ATM, dan rumah sakit melaporkan file medis pasien penting tak bisa diakses. Negara nyaris lumpuh. Di basement, Rahman masih duduk di depan laptop usang itu. Tangan kasarnya bergerak di atas keyboard retak, berusaha menelusuri jejak yang ia temukan. Matanya merah, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena tegang. Ia tahu ia sedang berada di jalur yang berbahaya, tapi suara hatinya tak henti menguatkan. Jangan berhenti, kebenaran ada di depan. Folder demi folder ia buka. Potongan kode asing yang semula tak beraturan mulai menunjukkan pola. Rahman mengerutkan kening. Matanya terpaku pada sebuah file bernama DirectFX. Saat dibuka, layar menampilkan serangkaian instruksi enkripsi yang rumit. Namun, di bagian bawah file, ia menemukan hal yang membuat darahnya berdesir. Sebuah tanda tangan digital dengan nama seorang pejabat tinggi perusahaan. Dharma. Rahman terdiam. Tubuhnya membeku. Nama itu begitu jelas. Dharma, direktur IT yang selalu berdiri paling depan membela diri ketika disalahkan CEO. Sosok yang selalu terlihat angkuh, berkata-kata lantang seolah paling mengerti sistem. Kini namanya tertera di dokumen yang terkait langsung dengan serangan hacker. Rahman menutup mulutnya, menahan napas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ya Allah, bisiknya. Nyaris tak terdengar. Jadi pengkhianat itu, orang dalam. Namun, hatinya gamang. Apakah ia benar-benar bisa mempercayai apa yang ia lihat? Bukankah file itu bisa dipalsukan? Tapi semakin ia membaca log aktivitas, semakin jelas jejak itu mengarah pada akun pribadi Dharma. Ada catatan login tengah malam dari jaringan internal. Di jam yang sama serangan pertama kali diluncurkan. Ada pula bukti transfer data ke server luar negeri, menggunakan kode akses yang hanya dimiliki oleh Direktur IT. Semua itu bukan kebetulan. Rahman menutup mata. Tubuhnya bergetar hebat. Rasanya dunia di sekelilingnya runtuh. Bayangan wajah Dharma yang selalu menertawakannya kini bercampur dengan kenyataan bahwa orang itu mungkin dalang di balik kehancuran ini. Ia menutup laptop perlahan, lalu mengangkat kepalanya menatap atap basement yang berdebu. Allah, apa yang harus kulakukan? Jika aku bersuara, tak ada yang percaya. Jika aku diam, seluruh negeri bisa hancur. Pilihan ini terlalu berat bagiku, tapi engkau pasti tahu jalan terbaik. Air matanya jatuh satu-satu, membasahi seragam kerjanya. Ia menggenggam tangan kuat-kuat, mencoba mengusir rasa takut. Tapi tiba-tiba pintu basement berderit. Suara langkah sepatu formal bergema mendekat. Rahman buru-buru menyembunyikan laptop ke dalam loker. Yang masuk adalah dua orang staf senior, berbicara terburu-buru. Mereka tak sadar Rahman ada di sana. Pak Dharma marah besar. Katanya sistem backup sudah dicurigai pemerintah. Kalau mereka temukan jalur rahasia itu, habis kita. Tenang saja, sahut yang lain dengan suara rendah. Pak Dharma sudah punya rencana. Selama semua orang panik, tak ada yang akan curiga. Rahman membeku. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ucapan mereka adalah konfirmasi atas semua yang ia lihat di laptop. Kini jelas, Dharma bukan hanya lalai, tapi memang bagian dari permainan kotor ini. Saat kedua staf itu pergi, Rahman terduduk lemas di kursinya. Kepalanya tertunduk, tubuhnya terasa berat. Ia sadar, ia memegang kebenaran besar yang bisa membongkar semua. Namun, justru itulah yang membuatnya semakin takut. Jika Dharma tahu ada orang lain yang menemukan jejaknya, nyawanya bisa dalam bahaya. Rahman menatap tangannya yang gemetar. Allah, aku hanyalah hamba MU yang kecil. Aku takut. Tapi aku juga tak ingin berkhianat pada kebenaran. Jika memang ini jalan yang engkau tunjukkan, beri aku kekuatan untuk melangkah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri. Langkahnya berat, tapi sorot matanya mulai berubah. Di balik rasa takut,
Tumbuh keberanian kecil yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, ia tak bisa lagi sekadar menjadi saksi. Ia harus memutuskan apakah ia akan diam, atau menghadapi badai yang lebih besar. Dan di dalam hatinya, Rahman mulai memilih. Gedung Global Tech semakin mencekam. Setiap layar di seluruh ruangan kini dihiasi hitungan mundur yang makin cepat. Hacker seakan bermain-main dengan psikologi ribuan karyawan. Detik-detik menuju kehancuran terus berkurang, dan setiap angka yang jatuh membuat dada semua orang semakin sesak. Di lantai 20, ruang kendali pusat penuh sesak. CEO Surya Wijaya mondar-mandir dengan wajah muram. Direktur IT, Dharma, berdiri di sampingnya, berpura-pura sibuk memberi instruksi, padahal mata Rahman yang tajam melihat bagaimana sorot mata pria itu selalu berkilat aneh, seakan ia menikmati kepanikan ini. Rahman menggenggam kain lap di tangannya erat-erat. Di balik tatapan pasrah semua orang, hanya dirinya yang tahu kebenaran. Dharma adalah bagian dari dalang di balik kehancuran ini. Namun siapa yang akan percaya jika seorang cleaning service menuduh direktur besar? Ia hanya akan ditertawakan, atau lebih buruk, disingkirkan. Karena itu, Rahman tahu satu-satunya jalan adalah bertindak sendiri. Diam-diam, ia menyelinap kembali ke basement, mengambil laptop usang yang menyimpan jejak rahasia. Dengan langkah hati-hati ia naik ke ruang server utama. Suasana di sana penuh ketegangan. Alarm berbunyi, lampu darurat berkedip. Beberapa teknisi sibuk namun wajah mereka kosong, putus asa. Satpam yang berjaga hampir menahannya. Tapi Rahman mengangkat pel dan berkata, "Lantai ini kotor, Pak. Saya hanya mau cepat bersihkan." Satpam mendengus, lalu membiarkannya lewat. Begitu masuk, Rahman menatap rak server yang menjulang dengan ratusan kabel berkelindan. Lampu indikator berkedip seperti cahaya dari sebuah medan perang. Ia melihat kembali perangkat hitam kecil yang menempel di port jaringan. Lampunya berkelip aneh. Tanpa pikir panjang, ia mencabutnya. Seketika layar monitor bergetar, alarm berbunyi lebih keras, membuat semua orang panik. Ada gangguan baru. Sistem crash. Teriak seorang teknisi. Rahman menunduk, menyembunyikan tindakannya. Ia tahu, perangkat itu adalah pintu masuk utama hacker. Kini hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan, melawan balik dengan laptop tuanya. Ia duduk di kursi kosong dekat meja teknisi, menyambungkan laptop usang itu ke jaringan cadangan yang hampir tak dipakai. Tangannya bergerak cepat di atas keyboard. Meski beberapa tombol sudah rusak, nafasnya memburu, keringat deras menetes di kening. Suasana ruangan semakin kalut, tapi Rahman menutup telinga dari semua suara. Fokusnya hanya pada layar retak di hadapannya. Baris kode demi baris kode ia tuliskan, mencoba menembus pertahanan hacker. Ia tahu ini gila, bahkan tim cyber nasional pun gagal. Tapi ada satu hal yang ia punya dan tak dimiliki mereka. Kesungguhan hati yang tak didorong oleh uang atau gengsi, hanya tekad untuk menyelamatkan orang lain. Ya Allah, bisiknya di sela-sela ketikan. Jika engkau ridek langkah ini, jangan biarkan aku jatuh di tengah jalan. Layar laptop menampilkan jendela baru. Sistem hacker berusaha menyerang balik, meluncurkan virus untuk melumpuhkan perangkat Rahman. Laptop tuanya bergetar, kipasnya meraung keras, seolah bisa mati kapan saja. Namun Rahman bertahan. Tangannya semakin cepat, menuliskan perintah demi perintah, seolah semua ilmu lama yang pernah ia pelajari kembali hidup di saat yang paling genting. Seorang teknisi menoleh, kaget melihat Rahman duduk di sana. "Hei, kamu ngapain? Itu bukan tempatmu." Rahman tak menjawab. Matanya tetap terpaku pada layar. Jari-jarinya menari tak berhenti. Dalam beberapa detik, layar monitor besar di ruangan itu berkedip. Tiba-tiba muncul pesan dari sistem internal. Infiltrasi terdeteksi. Sumber, akun Dharma admin. Semua orang terhenyak. Kepala menoleh ke arah Dharma. Wajah direktur IT itu seketika pucat pasi. Matanya membelalak. "Itu pasti jebakan. Jangan percaya," teriaknya. Namun Rahman tak berhenti. Ia terus mengetik, menyusup lebih dalam. Hacker yang di luar negeri melancarkan serangan balasan brutal. Ribuan kode merah muncul di layar,
mencoba melumpuhkan seluruh server. Cahaya lampu berkedip semakin cepat. Suara sirine menambah teror. Rahman menahan napas, lalu menekan tombol terakhir. Layar laptopnya menyala terang, lalu menampilkan teks singkat, "Akses balik berhasil." Untuk pertama kalinya sejak krisis dimulai, sistem pertahanan Global Tech mulai pulih. Beberapa layar besar yang tadinya menampilkan ancaman kini berubah menunjukkan proses pemulihan jaringan. Para teknisi terperangah, sebagian berteriak kecil, tak percaya apa yang mereka lihat. Di tengah keheningan itu, Rahman terkulai, tangannya masih di atas keyboard. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat karena kelelahan. Ia tahu ini baru awal dari pertempuran, tapi satu langkah penting telah ia menangkan. Dan tanpa disadari, seluruh ruangan kini menyaksikan seorang cleaning service yang berani berdiri di medan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ruang kendali Global Tech terasa seperti jantung dunia yang berdenyut kencang. Layar-layar besar menampilkan grafik kacau, kode berwarna merah dan hijau saling berperang dalam sistem. Bunyi sirine terus meraung, lampu darurat berkedip tanpa henti, menciptakan suasana tegang yang menusuk hingga ke tulang. Semua orang menahan napas. Di tengah ruangan, Rahman masih duduk di kursi teknisi, tubuhnya gemetar. Seragam biru cleaning service-nya basah oleh keringat. Tangannya terus menari di atas keyboard laptop usang. Sorot matanya tajam, penuh tekad meski tubuhnya hampir rubuh. Ia tahu, ia sedang melawan kekuatan besar yang tak terlihat. Sebuah jaringan hacker internasional dengan senjata paling canggih. Namun, setiap kali jari-jarinya ragu, ia menutup mata sejenak dan berbisik dalam hati. "Ya Allah, jangan biarkan aku gentar. Jika Engkau yang menuntunku ke sini, jangan lepaskan aku di tengah jalan." Tiba-tiba, layar besar bergetar hebat. Muncul pesan dari hacker. "Berani sekali kau melawan kami, pembersih lantai. Sekarang bersiaplah. Ini akhir dari segalanya." Sejurus kemudian, sistem Global Tech diserang habis-habisan. Jutaan kode virus menyebar, menyerang setiap server cadangan, setiap jalur komunikasi, bahkan sistem listrik utama. Lampu ruangan padam seketika. Hanya tersisa kilatan layar yang berkedip liar. Beberapa pegawai berteriak ketakutan, sebagian berlari keluar, sebagian lainnya terdiam kaku, tak berdaya. Rahman menelan ludah. Ia tahu ini adalah serangan final, puncak dari peperangan digital ini. Jika ia gagal, bukan hanya Global Tech yang hancur, tapi bank, rumah sakit, bahkan transportasi nasional bisa lumpuh. Nasib jutaan orang berada di ujung jarinya. Laptop tuanya berderit. Kipasnya meraung keras seperti akan meledak. Layar retak berkedip, menampilkan kode merah yang membanjiri sistem. Rahman menarik napas panjang, lalu dengan seluruh kekuatan, ia mulai menuliskan baris kode balasan. Tangannya bergerak cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Semua pengetahuan yang dulu terkubur saat ia gagal melanjutkan kuliah, kini kembali seolah dibangkitkan oleh keadaan. Sementara itu, hacker dari seberang lautan meluncurkan serangan destruktif, mencoba memutus semua jalur. Jaringan internet mati, listrik naik turun, bahkan gedung bergetar karena sistem pendingin server nyaris kolaps. "Ini gila, dia akan membakar semua sistem kita," teriak salah satu teknisi dengan wajah pucat. Namun Rahman tidak berhenti. Matanya terbakar semangat. Meski tubuhnya hampir tumbang. Ia tahu, ini bukan sekadar soal perusahaan. Ini soal harga diri negeri. Ia bukan lagi seorang cleaning service yang diremehkan. Ia adalah benteng terakhir. "Allah, beri aku kekuatan," bisiknya lirih. Tangan Rahman menekan tombol terakhir. Layar laptop berkedip terang, memunculkan jendela baru. Reversal protocol initiated. Dalam hitungan detik, sistem hacker yang tadinya menyerang balik justru terkena hantaman. Jaringan mereka terguncang, sebagian terputus. Layar besar di ruangan itu menampilkan sesuatu yang tak pernah terlihat sebelumnya. Lokasi server pusat hacker mulai terbuka satu persatu di peta dunia. Titik-titik merah muncul di berbagai negara. Para pegawai terperangah, tak percaya seorang tukang pel bisa menyingkap sesuatu yang gagal ditemukan tim cyber nasional. Namun,
Hacker tak menyerah. Pesan terakhir muncul di layar. Jika kami jatuh, kau pun ikut binasa. Tiba-tiba sistem listrik seluruh gedung padam total. Gelap gulita menyelimuti ruang kendali. Hanya suara napas tergesa para karyawan yang terdengar. Laptop tua Rahman menjadi satu-satunya cahaya, berkedip samar. Rahman menggenggam meja erat-erat. Ia tahu, tombol terakhir yang akan ia tekan bisa jadi menyelamatkan semua, atau justru menghancurkan segalanya. Jari-jarinya gemetar, dadanya sesak, tapi hatinya yakin. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia berdoa lirih. Ya Allah, aku serahkan semuanya pada MU. Jika ini jalanku, jadikan langkah ini sebagai penyelamat, bukan kehancuran. Lalu, ia menekan tombol itu. Laptop tua meraung. Lampu kecil di sampingnya berkedip cepat, seakan berjuang untuk bertahan hidup. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Semua orang menahan napas, menatap ke arah Rahman dan layar laptopnya. Dan dalam keheningan yang mencekam itu, layar besar di dinding perlahan menyala kembali. Kode merah yang sebelumnya mendominasi hilang satu persatu, digantikan oleh tulisan hijau yang menenangkan. System restored. Sorak dan tangis meledak di ruangan itu. Beberapa orang saling berpelukan, sebagian sujud syukur. Namun Rahman hanya menunduk. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berhasil, tapi tubuhnya sudah tak sanggup lagi. Ia jatuh terduduk di kursi, wajahnya pucat, keringat mengucur deras. Semua mata kini tertuju pada dirinya. Cleaning service yang diremehkan itu baru saja menyelamatkan perusahaan, bahkan mungkin seluruh negeri. Namun, di balik semua itu, ia tahu ini belum akhir. Karena rahasia besar tentang siapa sebenarnya dalang di balik kehancuran ini masih tersembunyi di balik layar. Sorak-sorai di ruang kendali Global Tech belum juga reda. Para teknisi saling menyalami, sebagian jatuh sujud syukur, sementara eksekutif yang sebelumnya saling menyalahkan kini terdiam. Wajah mereka masih dipenuhi keheranan. Sistem yang mereka anggap mustahil dipulihkan berhasil direbut kembali oleh seorang cleaning service yang selama ini mereka anggap tak lebih dari bayangan di sudut ruangan. Rahman masih terduduk lemas di kursi. Tangannya gemetar, matanya sayu. Nafasnya terengah, seolah seluruh tenaga telah terkuras habis. Laptop tua di depannya berasap tipis, kipasnya mati. Tanda bahwa perangkat itu sudah memberi segalanya dalam pertempuran terakhir tadi. Namun Rahman masih menunduk, berbisik pelan. Ya Allah, aku hanyalah alat. Semua ini karena pertolongan MU, bukan karena aku. Tiba-tiba, keheningan itu dipatahkan oleh suara keras. Berhenti bersorak. Ini belum selesai. Teriak Dharma, Direktur IT, dengan wajah pucat dan penuh amarah. Semua kepala menoleh ke arahnya. Sorot matanya liar, keringat membasahi dahinya. Kalian pikir masalah selesai hanya karena sistem kembali? Hahaha, kalian semua bodoh. Ruangan kembali tegang. Dharma melangkah maju, menatap Rahman dengan penuh kebencian. Kamu, tukang pel sialan. Beraninya kau ikut campur. Kamu pikir dengan laptop rongsokanmu itu kamu bisa menghentikan semuanya? Rahman menatapnya lemah tapi tegas. Kebenaran tak bisa disembunyikan, Pak. Jejakmu ada di mana-mana. Ucapan itu membuat ruangan bergemuruh. Beberapa staf saling berbisik, menyadari tuduhan Rahman yang bukan tanpa dasar. Namun, sebelum ada yang sempat bicara, Dharma tertawa keras. Tawanya getir dan putus asa. Kalau begitu, biar kalian tahu semuanya. Ya, aku yang membuka pintu bagi mereka. Aku yang menjual akses kita ke luar negeri. Karena aku muak diperlakukan hanya sebagai alat oleh orang-orang di atas. Aku ingin kaya. Aku ingin bebas dari permainan kotor perusahaan ini. Suasana membeku. Semua terdiam, tak percaya mendengar pengakuan itu langsung dari mulutnya. CEO Suryawijaya terduduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Dharma menoleh ke arah Rahman. Tatapannya penuh dendam. Tapi kau, kenapa kau bisa tahu semua ini? Siapa kau sebenarnya? Rahman menunduk sejenak, menutup mata. Dadanya bergetar hebat.
Ia sudah lama menyimpan luka itu. Luka yang membuatnya memilih hidup sebagai orang kecil, sembunyi di balik seragam cleaning service. Tapi malam itu, semua terungkap. Dengan suara serak, ia berkata, "Namaku Rahman. Aku bukan sekadar cleaning service di perusahaan ini. Aku adalah anak kandung dari pendiri Global Tech yang kalian singkirkan dulu." Semua orang terhenyak. Ruangan yang tadi gaduh kini sepi bagai kuburan. Rahman melanjutkan dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. "Ibuku hanyalah seorang pembantu di rumah besar pendiri perusahaan ini. Ketika ayahku wafat, aku dan ibuku diusir, dianggap noda, dianggap tak pantas. Aku tumbuh dengan hinaan, berjuang sendirian. Tapi aku tidak membenci. Aku hanya menunggu kapan kebenaran menampakkan dirinya. Dan malam ini, Allah menuntunku kembali ke tempat ini." Air mata menetes di pipi Rahman. Ia menatap para direksi yang membisu. "Kalian selama ini hanya melihat seragam biruku, tapi tidak pernah mau melihat hatiku. Kalian hanya tahu aku tukang pel, tapi tidak tahu aku pernah belajar hal yang sama dengan kalian. Dan sekarang, aku yang kalian remehkan justru menyelamatkan apa yang kalian banggakan." Tangisan kecil terdengar dari beberapa staf. Satpam yang biasa mengusir Rahman menunduk malu. Para teknisi muda yang dulu menertawakannya kini terisak, menyesali kesombongan mereka. Dharma menjerit marah, berusaha lari keluar. Namun pasukan pemerintah yang sudah berjaga di pintu segera menangkapnya. Ia memberontak, menjerit, tapi akhirnya diborgol. Wajahnya penuh kebencian dan keputusasaan. "Aku tidak akan kalah oleh seorang sampah sepertimu," teriaknya sebelum dibawa pergi. Rahman hanya menunduk. Ia tidak merasa menang, tidak merasa lebih besar. Yang ia rasakan hanya lega, karena kebenaran akhirnya terungkap. Ia kembali berbisik, "Ya Allah, Engkau yang menyingkap tabir ini. Aku hanyalah saksi kecil dari kuasa MU." CEO Surya Wijaya berdiri dengan mata berkaca-kaca, lalu berjalan mendekati Rahman. Ia menunduk, lututnya goyah, lalu jatuh bersujud di depan Rahman. "Maafkan kami. Maafkan kesombongan kami. Engkau yang menyelamatkan perusahaan ini. Engkau yang menyelamatkan negeri ini." Para direksi lain ikut menunduk, sebagian menangis, sebagian terdiam penuh penyesalan. Pemandangan itu terasa janggal sekaligus menggetarkan. Para pemimpin yang selama ini berdiri di puncak kekuasaan kini bersujud di depan seorang cleaning service. Rahman mengangkat wajahnya. Matanya basah. Ia menggeleng pelan. "Aku tidak butuh sujud kalian. Yang aku butuhkan adalah hati kalian tunduk kepada kebenaran. Jangan lagi kalian sakiti orang-orang kecil seperti aku. Karena seringkali, justru dari merekalah pertolongan Allah datang." Ruangan kembali hening. Tapi hening kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena kesadaran yang menusuk. Dan malam itu, kisah seorang cleaning service yang diremehkan berubah menjadi legenda. Legenda tentang seorang kecil yang dipilih untuk menyingkap kebusukan, menghentikan badai, dan menunjukkan pada dunia bahwa kuasa Allah bisa datang melalui tangan siapa saja, bahkan yang dianggap hina sekalipun.